video ini sedikit pun, karena gue bakal menjelaskan satu persatu secara detail. Dari pertama-tama kita akan bahas apa itu supply and demand itu sendiri. Lalu kita akan bahas kenapa kalian harus trade supply and demand. Kemudian gimana cara menggambar daerah supply and demand tersebut, gimana cara menemukannya. Setelah itu kita akan membahas gimana cara trade supply and demand, strategi-strategi apa yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, gimana caranya gue trade supply and demand di live market sehingga gue bisa dapat 40 jutaan dari XAUUSD. Apa itu supply and demand? Supply and demand itu cuman aggressive buy dan aggressive sell. Kita cuma nyari kapan market itu lagi aggressive sell atau aggressive buy. Karena itu menandakan bahwa the big guys, the big boys, kayak the big banks, big institution, atau bandar, atau apapun yang kalian sebut itu lagi masuk ke market. Dan lagi maksa market itu bergerak sesuai dengan keinginan mereka. Gue mau kalian ngeliat candlestick ini. Ini ada momentum gede banget kan. Candlenya gede banget turun ke bawah. Itu berarti itu menandakan kita kalau ada seller yang lagi masuk, ada bandar lagi masuk untuk membuat rusuh agar harga turun ke bawah. Lalu di sebelah kanan kita bisa lihat ada candlestick hijau gede banget menandakan adanya aggressive buy. Berarti mereka, institusi-institusi itu, lagi nge-push harga ke atas. Pokoknya harga dipaksa buat naik ke atas lah. Ini adalah sesuatu yang kalian cari atau yang kalian perhatikan kalau kalian ingin trading supply and demand. Karena ketika momentum ini, itu menandakan bahwa smart money, big institution, the big guy atau bandar lagi masuk ke market, lagi berusaha mengacak-acak market. Nah, kita tuh suka candle gede-gede yang kayak tadi kan, kita nggak suka candle kecil-kecil kayak gini. Ini bukan supply and demand, karena ini cuma candle kecil doang, baby candle doang. Kita nggak memperhatikan candle-candle kecil kayak gini, nggak ada volume dan nggak ada momentumnya. Lalu kenapa kita harus trade supply and demand? Buat gue mau trade supply and demand, itu gue untuk karena gue mau ikutin orang-orang yang bisa gerakin market karena mereka punya billion dollar atau bahkan trillion dollar untuk gerakin market. Siapa gue untuk bisa melawan arus, siapa gue untuk bisa ngegerakin market. Nah, cara supaya tahu kapan mereka masuk market ya dengan menggunakan supply demand ini. Jadi supply itu saat harga dibanting ke bawah secara agresif dan demand itu saat harga dibanting ke atas secara agresif. Makanya gue suka banget ngeliat candlestick yang agresif, yang kayak gini, yang gede-gede kayak gini. Di saat momentum itu berarti mereka lagi masuk, bandar lagi masuk. Dan ingat, kita tuh retail trader. Kita tuh miskin cuy. Kita tuh miskin gak punya duit. Kita tuh gak punya uang lah buat gerakin market. Tapi mereka tuh punya billion dan trillion of dollar tadi yang gue bilang. Mereka tuh bisa gerakin market. Karena kalian tahu bahwa bandar ini atau the big guy ini punya uang dan kekuatan untuk menggerakkan market. Pasti kalian ikut arus kan sama mereka, bukan ngelawan arus. Dan banyak orang yang ingin melawan arus. Retail trader itu pengen melawan arus supaya dapat banyak duit. Makanya banyak retail trader itu banyak yang kena MC akunnya. Kalian ngerti kan kenapa kalian harus trade supply and demand. Jadi langsung aja gue bakal tunjukin gimana sih cara menemukan atau menentukan area supply and demand zone. Jadi cara yang pertama itu adalah mencari atau menemukan candle agresif atau momentum candle minimal 3 atau lebih. Kayak gini nih, ini ada 1, 2, 3, 4. Ini valid. Ini ada 1, 2, 3, 4, tapi kan kecil-kecil nggak valid. Ini 1, 2, 3 gede nih, ini valid. Jadi caranya itu adalah, ketika kalian menemukan aggressive buy seperti ini kan ada aggressive buy nih. Kalian tandai candle sebelum dimulainya aggressive buy tersebut. Ini, tandai high dan low-nya, geser ke kanan, dan sekarang ini sudah menjadi demand zone. Dan lihat di atas, ternyata market juga membentuk supply zone di sini. Adanya aggressive sell. Dan tandain lagi, sebelum candle aggressive sell ini, tandain candle sebelumnya. Yang ini, tandai atas dan bawahnya, high dan low-nya. Dan sekarang ini sudah menjadi supply zone kita. Dan lihat apa yang terjadi sama market. Dia naik ke atas, ternyata market membentuk supply zone. Dan dia nge-retest demand zone dulu, sebelum melanjutkan kenaikannya kan. Dia nge-retest demand zone, dia naik lagi ke atas, ke supply zone. Ternyata harga itu gak mampu untuk menembus supply zone kita tadi. Dan dia kembali ke bawah. Dia nge-retest lagi, ternyata belum mampu. Dia nge-retest lagi ke atas. Dan akhirnya turun ke bawah. Dan gimana cara kalian untuk trading supply and demand zone? Gampang aja. Kalian lihat di sini bisa buat order pembelian kan di sini tadi udah kita lihat adanya supply zone. Nah, kita buy limit di sini atau buy market. Di sini SL-nya selalu taruh di bawah dan TP-nya itu di sini di permulaan supply zone-nya. Jadi kita buy di demand zone, di area awal demand zone dan TP-nya itu sebelum masuk ke zona supply zone. Ini kan untuk demand zone, sedangkan untuk
supply zone, kita penjualan. Jadi kan ketika kita menganalisis nih kan, ketemu nih ternyata di sini ada supply zone. Oke, kita langsung aja sell limit di sini. Sell limit untuk SL taruh di atas dan TP-nya taruh di sebelum masuknya demand zone. Oke, jadi trade kita 1/3, 1/3 ya lumayan lah. Ini adalah cara yang pertama untuk menemukan supply and demand zone. Cara yang kedua adalah ketika harga consolidation. Ketika harga membentuk sideways. Di sini kan ada harga nih, membentuk sideways nih. Tandain semua harga yang membentuk sideways tersebut. Dia mau naik, nggak bisa. Dia mau naik lagi, nggak bisa. Dia mau naik, turun. Nah, ini kan consolidation nih. Sideways nih kan. Tandain satu box, ini consolidation ini, tandain semua. Dan lihat apa yang terjadi. Zona ini, yang tadi consolidation tadi, yang dari sideways tadi itu sudah menjadi supply zone. Jadi ketika harga turun ke bawah, dia bakalan retest zona yang tadi tuh, zona consolidation tadi tuh, zona supply yang sudah kita buat tadi ini. Jadi ketika harga mau consolidation, itu sudah bisa menjadi supply zone kita. Jadi ketika harga turun ke bawah, kita bisa buat trade penjualan di sini. SL-nya di sini. Terus TP-nya bisa ke sini. 1/2 itu udah minimal. Dan lihat apa yang terjadi. Dia bahkan nggak ngetes sekali lagi, dia ngetes 2 kali. Jadi gitu. Ini adalah metode yang kedua, yaitu ketika harga consolidation atau bentuk sideways itu bisa menjadi zona supply atau demand zone kita. Dan sini adalah zona supply kita. Oke, sekarang kita menggunakan metode yang ketiga, yaitu wick-nya atau talinya atau buntutnya, bebas lah. Pokoknya yang kayak gini nih, yang ada tali ke bawah, ada buntutnya di bawah, gini. Ini tuh menandakan adanya rejection oleh harga di daerah itu. Jadi kita bisa buat kayak gini. Nah, kayak gini nih. Kayak gini nih. Nah, jadi kita ini sudah bisa menjadi dimension kita. Jadi ketika harganya nyentuh tali-tali ini, nyentuh buntut-buntutnya ini, nih, harga ke bawah, dia naik ke atas. Harga ke bawah, dia naik lagi ke atas. Pokoknya tali-tali ini itu menandakan rejection terhadap harga, penolakan sama harga. Itu bisa menjadi dimension kita juga. Oke, sekarang kita lanjut gimana caranya trading menggunakan supply and demand zone di live market. Yang pertama itu kita lihat di sini itu ada supply zone di sini. Kenapa? Karena dia itu ada aggressive sell. Di sini juga ada aggressive sell, tapi dia terlalu di atas dan udah kepotong sama candle hijau ini. Jadi sebelum dia aggressive sell di sini, kita tandain satu candle sebelumnya, yaitu yang warna hijau ini, yang atasnya dan bawahnya. Setelah itu kita drag, ini sudah menjadi supply zone kita. Setelah kita supply zone kita, ini gue biasanya memasang sell limit di sini. Jadi cara kalian untuk masuk ke market itu ada dua. Yang pertama itu adalah melewati open limit, sell limit, buy limit, atau ke open market. Jadi kalian buy market atau sell buy market. Cara yang pertama itu sell buy market dan open buy market. Itu tuh ketika kalian trading, jadi kalian open posisinya itu pada saat harga di market itu. Sedangkan buy limit dan sell limit itu kalian tuh nandain satu harga, kayak gue nandain di sini nih di 0,71393. Jadi ketika harga naik ke harga ini, baru broker gue menandakan bahwa itu ada sell di situ, langsung otomatis di sell gitu. Jadi gue biasanya itu 70% itu open buy limit, jadi open limit. Jadi sell limit atau buy limit biasanya, karena gue punya banyak kerjaan dan gue pede banget sama analisis gue. Gue udah menggunakan ini sekitar 2 tahun kali, dan gue udah di market itu sekitar 6 tahun. Ya, 6 tahun sampai 7 tahunan lah. Nah, biasanya itu gue sell limit, dan untuk SL itu di atas ini, di atas zona supply zone-nya, dan untuk TP-nya, biasanya gue mencari dimension yang baru, dimension paling dekat. Ini kan ada dimension nih, 1, 2, 3. Nih, sini nih. Di atas dan bawahnya. Oke. Dan biasanya gue untuk TP-nya itu sebelum masuk ke dimension yang baru ini kan. Nah, untuk SL-nya di atas ini. Udah 1/2,72 udah lumayan lah. Kita lihat gimana pergerakan marketnya. Bam, bam, bam. Oke, udah nyentuh. Bam, bam. Boom. Udah kena kan? Udah kena TP. Dan kita lihat gimana pergerakan marketnya lagi.
Dan ternyata dia ada moves ke bawah. Nah, di sini nih kan ada aggressive sell nih. Kayak tadi, mirip banget kayak tadi ya. Ada aggressive sell dan ada candle hijau. Nah, setelah ini apakah setelah candle hijau ini ada aggressive sell lagi? Ternyata ada aggressive sell lagi. Dan candle hijau ini bisa kita buat menjadi supply zone. Oke, supply zone. Kita lihat gimana pergerakannya. Oke. Oke, dia udah mau ke sini, biasanya gue langsung open limit. Sell. Nah, karena misalnya ini kita berada di posisi kayak gini, kita nggak tahu nih TP-nya kemana. Biasanya tuh gue TP-nya itu kan ini letaknya di atas sini kan. TP itu kalau nggak 1:2, 1:2, 1:3. Nah, karena harga baru di level ini, biasanya gue cuman 1:2,5. Nah, kayak gini nih. Karena harganya belum tahu kemana, tapi yang gue tahu nih adalah downtrend. Oke, kita lihat, bam, retest dan langsung untuk sekitar ya 5 lah. 5R itu udah lumayan banget. Ya pokoknya begitulah cara nge-trade supply and demand zone. Jadi pertama kalian lihat dulu supply atau demand zone-nya kayak gini. Pakai cara yang pertama biasanya gue ngelihat dulu di mana supply zone-nya dan demand zone-nya. Gue tinggal buat sell limit di supply zone-nya dan TP-nya tuh di demand zone-nya. Atau enggak setelah kalian menemukan supply zone-nya, kalian bisa trade 1:2 atau 1:3 atau 1:2,5 kayak gini. Atau juga kalian bisa buat ke 1:3. Nih, 1:3 kena nggak ya? Kayak kena deh. Bam, bam, bam. Lama lagi dan kena. Ya, 1:3 juga kena. Gitu. Gini biasa cara gue trading di live market. Karena kalian nonton sampai di akhir ini, gue bakal nunjukin ke kalian trade gue kemarin di XAU menggunakan supply and demand. Jadi kan di sini tuh ada supply zone tuh di sini. Di sini ada supply zone, di sini ada supply zone. Tapi karena ini kayaknya gue yakin kemarin tuh bakal lewat, dia bakal ke sini. Gue tantun aja nih supply zone-nya di sini nih. Di sini karena ada 1, 2, 3, 4 candle agresif dan gue nandain sebelum candle agresifnya itu di sini. Gue tandain dan gue langsung berani open sell limit. Gue itu kalau nggak salah nge-risk 5% dari akun trading gue. 5 apa 4? Pokoknya sekitar 4-5%. Terus gue open buy limit di sini, gue SL-nya tuh di sini, weekend-nya itu, dan gue TP-nya itu ke high-nya ini, ke high di sini. Ke high-nya kalau salah di sini deh, high-nya di sini. Dan kenapa gue yakin banget? Gue tuh pakai Fibonacci. Pakai Fibonacci, gue tandain ke low-nya dan ke high-nya. Nih. Ini nih pas banget di 61 gitu. Di sekitar sini lah. Pakai Fibonacci dan gua tuh yakin banget tuh kalau misalnya ini tuh benar-benar zona buy lah di 618 kan, dan gue pede aja kan, dan gue pede nih karena udah dua konfirmasi. Kalau misalnya udah dua konfirmasi yang benar, yang benar-benar kalian tahu itu memang benar, itu sangat-sangat meyakinkan kalian ke trading itu high probability trading, high win rate trading lah. Jadi gue pede nge-risk akun gue sekitar 4-5%-nya, terus gue tinggal aja kan, dan gue lihat nih. Tapi gue TP itu di sini, seharusnya kayak gue bisa TP di sini deh, di 272. Nanti gue ajarin lah tentang gimana cara menggunakan Fibonacci. Gue di TP ini biar aman di halas high-nya. Bam, bam, bam. Nah, bayangin dia nyentuhnya kayak gini nih, tipis banget dia nyentuhnya. Dan gue langsung TP. Dan benar, kayaknya ke 272 deh, nggak salah. Nah iya, dia langsung ke arah 272. Ini menggunakan Fibonacci. Di Fibonacci ini kita bisa tahu kapan kita open posisi dan kapan kita TP juga menggunakan Fibonacci. Itu ke next videonya, biar kalian lebih banyak lagi konfirmasi trade kalian. Oke, mungkin ini aja buat video kali ini, video kedua menggunakan supply and demand. Kalau kalian ada pertanyaan, tanyain aja di kolom komentar, bakal gue balas kok. Jangan lupa subscribe and like-nya untuk nge-push lagi channel YouTube ini. Oke, goodbye.